Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'dah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya banggakan sekaligus saya doakan Nanda sekalian yang hadir memenuhi undangan saya, terima kasih. Hari ini dan hari besok kita akan melaksanakan konseling kelompok. Monggo Mbak Vina, mohon untuk berkenan memimpin doa. Ya, terima kasih. Berdasarkan saya kemarin melakukan observasi kepada guru mata pelajaran bahwa Nanda sekalian memiliki permasalahan kesulitan belajar daring. Selanjutnya terlebih dahulu presensi ya. Tentunya dari Nanda sekalian ini kan semuanya sudah saling mengenal. Nah, sambil tanda tangan ini berlanjut, saya akan menyampaikan tentang informate consent atau pernyataan konseling. Tujuan konseling kelompok yaitu untuk mengatasi ketidaknyamanan konseli dalam melaksanakan pembelajaran secara daring. Dalam pelaksanaan konseling ini kita menganut asas sukarela, asas kerahasiaan. Hak dari Nanda sekalian mendapatkan informasi tentang tujuan, teknik, prosedur, keterbatasan, potensi, risiko, dan keuntungan konseling. Selama layanan berlangsung, Nanda sekalian nanti boleh bertanya apabila belum memahami instruksi yang saya berikan. Yang keenam, jika dalam proses Nanda sekalian merasa tidak nyaman atau tidak mendapatkan manfaat, Nanda sekalian berhak untuk menghentikan atau meminta pemutusan hubungan konseling sewaktu-waktu. Apakah dari yang saya sampaikan ada yang mau bertanya? Silakan untuk ditandatangani. Dengan menandatangani surat ini berarti Nanda sekalian bersedia untuk mengikuti konseling sampai dengan selesai. Permasalahan yang dihadapi kemudian Mbak Elsa. Sami sinyal. Sama sinyal. Terus ada hal yang lain? Mbak Reva Hovifa. Sagari. Dia nggak tempe, karena kata Salah paham. Saudara bersama-sama sepakati bagaimana kalau kita akan bareng-bareng ya dari masing-masing anggota kelompok ini menyelesaikan permasalahan yang dihadapi Mbak Reva. Bagaimana? Mbak Reva dulu ya. Permasalahan yang dihadapi ya di kolom A ya dituliskan permasalahan yang muncul. Tuliskan di sini ya, di sini di yang B, apa yang membuat Mbak jengkel atau tidak nyaman selama belajar dari harapan atau keinginan yang seharusnya itu seperti apa. Jadi ditulis di kolom B ya. Kemudian di kolom C, dengan adanya orang tua yang orang percaya kalau sampean kalau jenengan itu sedang belajar daring, ini membuat Mbak Reva menjadi seperti apa? Nanti dituliskan di sini, ya. Siapa yang mau memberikan caranya agar orang tua itu tidak salah paham? Ayo Mas Mami. Oh, baik kan mau menyampaikan? Ikut mendampingi. Ya. Orang tua ikut mendampingi. Kalau Mbak Enda? Mbak Elsa? Sami kalian dan Mbak Eka ikut mendampingi temenan kos Sudah punya gambaran? Bun. Menuliskan keluh kesahnya. Kemudian saya ini punya film, akan saya berikan linknya untuk dilihat di rumah. Besok kita akan bertemu lagi jam 9 untuk kita konseling lanjutan. Semoga dengan melihat film ini besok Mbak Reva bisa memiliki gambaran lebih baik lagi. Sekarang Mbak Elsa yang mungkin menutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Mbak, dipimpin doa, Mbak. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya baik? Mbak Reva, filmnya kemarin sudah dilihat nggih? Bagus atau tidak filmnya? Luar biasa. Mbak Eka melihat nggak? Dinamika kelompoknya lebih aktif ya, teman-teman, untuk bisa memberikan masukan. Mbak Reva itu kemarin yang pertama ada kendala, yang pertama jaringan, kemudian sulit memahami materi, kemudian orang tua tidak percaya dengan pelajaran daring yang dilakukan oleh Mbak Reva. Ya, Mbak Reva mungkin setelah melihat video atau film Jembatan Pensil, apa yang bisa diambil dari film itu, Mbak Reva? Merasa malu dengan diri saya sendiri. Ternyata apa yang saya alami tidak seburuk hal yang dialami oleh Odin. Terkait dengan ketidakpercayaan orang tua Mbak Reva dalam mengikuti pembelajaran daring, kira-kira kenapa orang tua Mbak Reva ini kok tidak percaya ketika Mbak Reva melakukan pembelajaran daring? Coba silahkan. Mbak Reva kadang buat negara Pak, tapi mana satan itu kan pas kegolan terus mereka melakukan pelajaran online, kalau online malah Mbak Reva satan. Mungkin karena terlalu sering menghiburi orang tuanya. Berarti apa yang harus dilakukan ketika ternyata ketidakpercayaan orang tua itu karena perilaku kita? Kira-kira apa yang disampaikan oleh teman-temannya betul, Mbak? Betul gitu. Saran teman-teman agar orang tua itu bisa percaya. Oh ya, silakan. Saat diberi tugas atau daring itu harus disiplin untuk mengerjakan tugasnya. Iya itu Kak, kayak Mbak Reva kayak yang kayak kemarin. Kalau Jadi Mbak Reva harus jujur. Mungkin terkait dengan ketidakpercayaan orang tua terhadap Mbak Reva itu kan pasti ada beberapa faktor. Nah, ketika Mbak Reva sedang belajar tapi dikira sedang chattingan, itu kan langkah pertama menurut saya ini ya. Ya, Mas Yang Hanif. harus Mbak Reva lakukan itu perbaiki perilaku sama sikapnya. Karena orang tua berstatement kayak gitu pasti ada sebabnya. Kalau perilaku dan sikapnya itu sudah diperbaiki, kemungkinan orang tua tidak akan lagi berstatement bahwa Mbak Reva itu sedang chattingan. Nah, dari situ rasa apa tadi, Pak? Rasa marah, jengkel. Rasa jengkel itu Ya. pasti enggak. Ya. Mungkin itu. Tadi Mbak Reva kan sudah menyampaikan bahwa saya bersyukur. Silahkan nanti dituliskan di self help ya Mbak ya. Karena tidak menutup kemungkinan hal yang terjadi pada Mbak Reva ini juga terjadi pada siswa yang lain. Ya, kalau sudah sekarang coba dibaca agar teman-temannya bisa tahu dan jenengan juga lebih plong ketika menyampaikan apa yang akan dilakukan. Setelah saya membuat film Jembatan Pensil, saya merasa malu dengan diri saya sendiri. Ternyata apa yang saya alami tidak seburuk hal yang dialami oleh Odin. Ya, Saya terus masih beruntung saya punya orang tua komplit dan sewaktu-waktu dapat saya tumbuh di rumah punya fisik yang nalar dan lebih sempurna daripada Odin. apakah jenengan mau saya relaksasi? Ya, oke. Kalau mau, kalau ada uang logam dikeluarkan dulu. Oke, Mbak Reva, silahkan boleh mulai. Dan pastikan Mbak Reva hanya mendengarkan musik yang saya putar dan mendengarkan sugesti atau relaksasi yang saya sampaikan. Boleh tarik nafas dari dalam. Ya, kemudian dilepaskan pelan-pelan. Setiap kali menarik nafas secara dalam-dalam sambil membayangkan energi positif di sekitar lingkungan Mbak Reva masuk ke dalam diri Mbak Reva. Dengan berakhirnya musik yang didengarkan, relaksasi ini selesai, tersadar dalam posisi yang sesehat-sehatnya, sesemangat-semangatnya, dan dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Tentunya setelah relaksasi, apa yang dirasakan Mbak Reva? Tenang, Pak. Oke, kalau begitu silahkan diisi self help-nya. Nah, ini yang direlaksasi Mbak Reva, yang nangis malah Mbak Elsa. soalnya itu mewakilkan hatinya pulau banget gitu. Sosial berarti
Oh. Kan tadi kan pikiran enten itu mulutnya boten bisa keluar. Oh, ya makanya sekarang dikeluarkan. Tapi hari ini karena kita fokusnya pada Mbak Reva, jadi mohon maaf kita selesaikan dulu permasalahannya Mbak Reva. Nggih. Coba dibaca Mbak Reva setelah mengikuti relaksasi. Saya yakin orang tua saya sangat mencintai dan menyayangi saya dan mereka ingin saya belajar dengan sungguh. Saya punya pikiran bahwa saya yang dilakukan oleh orang tua saya semata-mata karena bentuk kasih sayang kepada saya. Ini sudah pikiran yang positif ya, luar biasa. Minta tepuk tangannya ya. Mbak Reva untuk mengisi lembar refleksi, Mbak Reva mengalami hal yang sama. Apa yang akan dilakukan? Menambah rasa saya percayaan. Ya, menambah rasa kepercayaan. Kalau Menjelaskan, membantu ya Mbak Reva. Jadi jenengan tidak sendirian dalam hal ini. Nanti ada banyak temannya yang akan ikut membantu menjelaskan kepada orang tua. Kalaupun memang sangat dibutuhkan sekali, saya juga bersedia untuk ikut membantu memberikan penjelasan kepada orang tua. Apakah ada pesan dan kesan yang akan disampaikan oleh teman-teman sebelum besok kita bertemu lagi untuk menyelesaikan permasalahannya Mbak Elsa? Lebih baik ya bisa teratasi. Mungkin Mas Hanif? Untuk kesan konseling hari ini bagi saya ini ya sangat membantu sekali, walaupun tadi yang direlaksasi itu cuma atau hanya Mbak Reva, tapi yang lain juga mengikuti relaksasi secara tidak langsung. Nah, itu sangat membantu menenangkan diri kita. Nah, untuk sarannya mungkin ini lebih ke teman-teman. Jadi alangkah baiknya ketika rasa percaya orang tua terhadap kita itu kurang, kita lebih maksimalkan lagi bagaimana cara kita membangun rasa percaya orang tua itu tumbuh lagi. Jangan ketika orang tua mengatakan sesuatu kita langsung berpikiran negatif. Mungkin itu dari saya. Ya, super sekali ya. Nah, dan saya memang berharap demikian. Jadi ibaratnya kita itu mendayung, sekali mendayung 2 pulau terlampaui kan gitu nggih. Ya, terima kasih atas waktunya dan mohon Mbak Reva mengisi lembar kepuasan konseli. Mohon maaf saya tidak bisa memberikan apa-apa, hanya bisa mengucapkan terima kasih. Semoga Anda sekalian digolongkan anak-anak yang solih dan solihah. Amin. Dilancarkan rezekinya. Amin. Dan disehatkan badan dan pikirannya. Amin. Banyak kurangnya mohon maaf. Sairi Ihdinash shiratal mustaqim. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.